Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, kita berjumpa lagi dalam kajian Nahwiyah. Dan sekarang kita akan membahas mengenai fa'il yang ada di fi'il mudhari'. Sebelumnya, cara mencari fa'il itu kan ada 3 di fi'il madhi itu. Pertama, cari yang nempel. Kedua, fa'ilnya itu berupa isim yang nampak. Ketiga, fa'ilnya itu bersembunyi. Yang bersembunyinya bisa huwa, bisa hiya. Nah, sedangkan untuk mencari fa'il di fi'il mudhari itu sama dengan di fi'il madhi, yaitu ada 3. Nah, cuma nanti ada perbedaan sedikit. Nah, yang sudah kita pelajari bahwasannya fa'il yang nempel di fi'il mudhari itu ada 4. Yang kemarin kita singkat atau kita gabungkan hurufnya itu dengan awina. Awina itu alif, wawu, ya, dan juga nun. Nah, kalau alif kemarin itu nempel di 4 fi'il mudhari'. Kalau wawu nempel di 2 fi'il mudhari'. Kalau ya nempel di 1 fi'il mudhari', dan nun nempel di 2 fi'il mudhari'. Nah, kalau kita hitung, alif itu 4, ditambah wawu 2 jadi 6, ditambah ya 1 jadi 7, ditambah nun 2 jadi 8, jadi 9. Nah, jadi fa'il yang nempel itu, yang 4 itu nempel di 9 fi'il mudhari'. Nah, sedangkan tasrif dari fi'il mudhari' itu semuanya ada 14. Nah, berarti kita hitungnya itu, tasrifnya itu ada 14. Nah, dikurangi, 9. Nah, dikurangi 9, berarti itu jumlahnya 5. Nah, sama dengan fi'il madhi, kita akan mempelajari mengenai mencari fa'il di fi'il mudhari' itu. Pertama, yang nempel dulu. Nah, setelah yang nempel, kita akan langsung masuk ke cara yang ketiganya, yaitu fa'il yang bersembunyi. Nah, fa'il yang bersembunyi itu, nah ini jumlahnya ada 5. Nah, apa saja yang bersembunyi itu, atau di mana saja bersembunyinya? Nah, bersembunyinya fa'il di fi'il mudhari' itu pertama di kalimat yaf'ilu. Nah, pertama ini yaf'ilu. Yang kedua bersembunyi di taf'ilu. Yang ketiga, nah yang ketiga juga sama taf'ilu. Nah, taf'ilu yang ini dengan ini sama kalau secara kalimat, tapi ternyata yang taf'ilu ini menunjukkan pada perempuan. Nah, kalau yang ini menunjukkan pada kamu laki-laki. Kita akan jelaskan lebih dalam nanti. Lalu keempat, af'ilu. Kelima, naf'ilu. Nah, ini. Jadi fa'il yang bersembunyi di fi'il mudhari' itu ada 5, yaf'ilu, taf'ilu, taf'ilu, af'ilu, dan juga naf'ilu. Nah, sekarang kalau kita i'rabkan, nah yang yaf'ilu. Nah, yaf'ilu ini kan fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Nah, fa'ilnya mana? Karena kan setiap fi'il itu mesti ada fa'ilnya, baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari', itu harus ada fa'ilnya. Atau setiap kata kerja itu harus ada yang mengerjakannya, gitu. Dan di sini fi'lun mudhari'un harus ada fa'ilnya. Bagaimana cara mencari fa'ilnya? Yang pertama cari yang nempel. Nah, yang nempelnya itu tidak ada. Nah, sekarang kita masuk langsung ke yang ketiga caranya, yaitu
si fa'ilnya itu bersembunyi. Di sini fi'lun mudhari'un. Nah, wa fa'iluhu mustatirun. Dan fa'ilnya itu mustatirun. Mustatirun itu artinya bersembunyi. Dan fa'ilnya itu bersembunyi. Apa yang bersembunyinya? Karena fa'il yang bersembunyi di fi'il mudhari itu ada 5. Apa saja yang 5 itu? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, kalau di sini apa yang bersembunyinya? Nah, kalau di sini yang bersembunyinya itu adalah huwa. Nah, supaya kelihatan lebih jelas, kita pakai yang merah saja. Nah, wa fa'ilhu dhamirun mustatirun huwa. Nah, jadi kalau yaf'ilu, nah yang mustatirnya itu adalah huwa. Yang bersembunyinya itu adalah huwa. Nah, artinya apa? Yaf'ilu. Nah, yaf'ilu itu artinya, karena di sini huwa ya. Nah, fa'ilnya huwa, jadi artinya itu dia seorang laki-laki. Karena fi'il mudhari berarti sedang atau akan mengerjakan. Nah, itu untuk yaf'ilu. Nah, sekarang taf'ilu. Nah, taf'ilu. Nah, taf'ilu itu, nah ya taf'ilu yang ini i'rabnya ini masih fi'lun mudhari'un. Nah, fi'lun mudhari'un. Nah, wa fa'iluhu mustatirun. Dan fa'ilnya itu mustatir. Fa'ilnya itu bersembunyi. Apa yang bersembunyinya? Nah, kalau yang taf'ilu, yang bersembunyi di sini adalah hiya. Nah, ini. Kenapa huwa? Ini yang bersembunyinya adalah hiya. Cukup agak ternyata. Nah, ini yang bersembunyinya adalah hiya. Nah, di sini saja. Nah, ini. Nah, dari mana kita tahu bahwasannya yang bersembunyinya itu adalah hiya? Nah, kita tahu yang bersembunyinya itu adalah hiya dari ini, dari huruf ta ini. Jadi, ta ini menunjukkan perempuan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, bisa dilihat di penjelasan terjemah fi'il mudhari bagian yang pertamanya. Menjelaskan ta ini adalah ta yang menunjukkan pada perempuan. Nah, artinya, nah karena di sini hiya, nah berarti dia seorang perempuan. Nah, sedang atau akan, karena fi'il mudhari mengerjakan. Nah, sedang atau akan mengerjakan. Nah, sedangkan taf'ilu. Nah, taf'ilu di sini ini kan sama ya, taf'ilu. Ini taf'ilu. Nah, ta ini adalah ta yang menunjukkan orang kedua. Jadi kalau ta ini ta yang menunjukkan pada perempuan, kalau ta ini ta yang menunjukkan orang kedua. Kalau ciri perempuannya apa di orang kedua? Nah, untuk di orang kedua yang menunjukkan perempuannya itu adalah ya, yang kemarin taf'ilina. Nah, kan ada ya di sana. Nah, ya itu yang menunjukkan pada perempuannya. Sedangkan kalau tidak ada ya-nya, berarti ini laki-laki. Nah, oleh karena itu ini taf'ilu di-i'rabkannya fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun. Nah, karena ini orang kedua, berarti di sini anta.
fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun anta. Nah, ini yang jadi fa'ilnya anta. Nah, artinya apa? Nah, di sini artinya kamu seorang laki-laki, karena anta ya, sedang atau akan mengerjakan. Nah, ini taf'ilu. Kalau af'ilu, nah di sini ada af'ilu. Nah, ini yang keempatnya. Nah, af'ilu, nah karena di sini ada huruf hamzah ya di awalnya. Nah, ini huruf hamzah di awal, ini pertanda bahwasannya yang jadi fa'ilnya itu adalah ana gitu. Ana artinya saya. Nah, kalau kita i'rabkan, nah af'ilu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun. Nah, mustatirun, apa yang bersembunyinya? Yang bersembunyi itu adalah ana. Nah, itu fi'il mudhari dan fa'ilnya itu bersembunyi, yaitu ana yang bersembunyinya. Nah, artinya ini adalah ana itu artinya saya ya. Saya, langsung aja ke waktunya, sedang atau akan mengerjakan. Nah, itu untuk af'ilu. Nah, sedangkan naf'ilu, ini naf'ilu yang terakhir. Karena di sini ada huruf nun ya. Nah, di sini huruf nun. Nah, huruf nun itu menunjukkan pada nahnu. Nahnu itu artinya kami. Ini fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu, kesini kan, mustatirun. Nah, apa yang bersembunyinya? Apa yang mustatirnya? Nah, ini yang mustatirnya itu adalah nahnu. Nah, itu. Jadi ini kalau naf'ilu, karena diawali huruf nun, nah nun ini inilah ciri bahwasannya yang bersembunyi itu adalah nahnu. Jadi fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu, dan fa'ilnya itu mustatirun, bersembunyi, yaitu nahnu. Nah, artinya ini adalah nahnu itu artinya kami. Kami sedang atau akan mengerjakan. Nah, itu. Nah, ini jadi fa'il yang bersembunyi di fi'il mudhari. Nah, itu ada 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Huwa, yaitu bersembunyi di yaf'ilu. Hiya, bersembunyi di taf'ilu. Yang tanya ini menunjukkan pada perempuan. Anta, bersembunyi di taf'ilu. Yang tanya ini menunjukkan orang kedua. Ana, bersembunyi di af'ilu. Nah, itu ditunjukkan dengan huruf hamzah di awal. Dan nahnu bersembunyi di naf'ilu. Dan itu ditandai dengan huruf nun di awalnya. Nah, itu mengenai fa'il yang bersembunyi di fi'il mudhari yang ada 5. Nah, kalau kita ambil satu contoh kalimatnya. Kalimatnya jalasa ya, berarti oh ya jalasa aja di sini nulisnya. Jalasa. Nah, kalau jalasa, nah berarti yang pertama ada yajlisu. Nah, berarti yajlisu itu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun huwa. Artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan duduk, karena memang jalasa. Tajlisu, yang keduanya tajlisu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun hiya. Artinya
dia seorang perempuan sedang atau akan duduk. Yang ketiga, sama tajlisu. Nah, tajlisu berarti kita i'rabkan fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun anta. Nah, anta. Artinya, kamu seorang laki-laki sedang atau akan duduk. Karena jelas kan? Yang keempatnya, ajlisu. Nah, ajlisu mengirobkannya fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun ana. Artinya, saya sedang atau akan duduk. Nah, kalau yang kelima, najlisu. Nah, diirobkannya fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun nahnu. Artinya, kami sedang atau akan duduk. Nah, kalau kita ambil satu contoh lagi. Contohnya itu gofaro ya. Nah, gofaro. Nah, kalau gofaro berarti di sini yaghfiru fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun huwa. Artinya, dia seorang laki-laki sedang atau akan mengampuni. Karena ghafar itu artinya mengampuni. Taghfiru fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun hiya. Artinya, dia seorang perempuan sedang atau akan mengampuni. Yang ketiga, taghfiru fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun anta. Artinya, kamu seorang laki-laki sedang atau akan mengampuni. Yang keempat, aghfiru fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun ana. Artinya, saya sedang atau akan mengampuni. Nah, yang terakhir, naghfiru fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun nahnu. Artinya, kami sedang atau akan mengampuni. Nah, mungkin seperti itu yang bisa dijelaskan mengenai mencari fa'il yang ketiganya, yaitu fa'il yang bersembunyi. Yang bersembunyi itu ada 5, huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Dan di episode selanjutnya kita akan membahas mengenai fa'il yang nampak. Cara yang kedua, fa'il yang nampak. Terima kasih.